Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang patut kita agungkan. Saudaraku diundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita datang dengan hati yang tunduk dan penuh syukur. Kita membawa seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami mau mengucap syukur bersama Engkau yang memberikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Berikan pujian. Dengan rendah hati ku persembahkan Tuhan.
Saudaraku, mari bersama kita datang kepada Tuhan dan bertobat balik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Kami mengaku seringkali kami mengabaikan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami lebih memilih jalan kami sendiri daripada taat kepada kehendak-Mu. Kami hidup dalam rasa tidak cukup dan mudah bersungut-sungut. Dan kami lupa bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ubah hati kami yang mudah mengeluh menjadi hati yang penuh syukur. Pulihkan kami untuk kembali hidup seturut dengan panggilan-Mu. Dan mampukan kami menjalani hidup sebagai persembahan yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat undang bangkit berdiri kembali. Saudaraku, dengarlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-tanganku. Karena Tuhan baik, mari kita berikan salam kepada kanan kiri depan belakang kita, lalu katakan, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Haleluya. Siap memuji Tuhan kembali Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Mari kita masuk ke gerbang dengan hadirat Tuhan dengan sorak-sorai dan penuh sukacita. Hari ini hari Tuhan dan kita membuat sukacita karena hujan memasuki di gerbangnya. Haleluya. Sebab bersamanya kita tidak akan pernah takut. Amin. Kita akan pujian lagi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Haleluya. Boleh bertepuk tangan.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini mari kita bersama menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan diri dan hati kita dengan mengangkat satu pujian mengikut Yesus. Haleluya.
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, pada saat pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, sudah mengagungkan nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian kami, setiap penyembahan kami, semuanya naik ke hadirat Tuhan, menjadi suatu korban, menjadi suatu ukupan yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu, baik worship leader maupun singer, pemain musik yang sudah membimbing, membawa, mengarahkan kami di dalam penyembahan, di dalam pujian kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka semuanya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu, dan buatlah hamba-Mu setia mengatakan apa yang ingin Engkau katakan. Kuasa kegelapan, roh jahat yang mau merebut firman Tuhan, mau mengganggu konsentrasi kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, kita semua baik, kita semua sehat, apapun keadaan kita, ya kita harus tetap berkata Tuhan itu baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang pendeta, dia punya jemaat hampir rata-rata jemaatnya gila, saudara. Memang Tuhan percayakan, nggak tahu yang datang ke gereja itu jemaatnya orang-orang gila. Dia bercerita begini. Lalu pendeta ini tanya sama jemaat itu, Bapak punya istri? Ya, pendeta tanya sama jemaat, enggak. Bapak punya saudara? Enggak. Bapak punya rumah? Enggak. Sekarang Bapak mau kemana? Mau ke tempat saudara saya. Katanya tadi tidak punya istri, tidak punya rumah, tidak punya saudara. Ditanya mau kemana? Ke tempat saudaranya. Jadi pendeta ini saya bilang, kamu hati-hati ya, kamu melayani jemaatmu hampir banyak yang datang memang adalah orang-orang yang stres, orang gila. Kalau kamu tidak kuat, nanti kamu ketularan stres dan gila. Nah, itu hanya sebuah cerita ya, yang membuka kadang-kadang, wah ada pendeta yang dikaruniakan Tuhan melayani orang-orang yang seperti itu ya, dan dia tabah kuat menjalaninya. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang akan kita baca terambil dari Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-18 sampai 22. Bapak Ibu, supaya kita aktif dan ada interaktif, maka kita akan membaca secara silih berganti, dimulai dari saya. Next. Ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bersama-sama, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah Aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, ya. Saudara, saya adalah
sebenarnya penggemar bulu tangkis. Dan sampai saat ini saya masih bulu tangkis, walaupun nggak rutin karena mungkin saya ada di luar kota atau saya nggak ada tempat, baru saya free. Saya nggak bulu tangkis, saya suka. Ya, banyak olahraga, saya sepak bola suka, tenis meja suka, ya hampir rata-rata suka. Tapi yang saya senang itu bulu tangkis. Ya, senang, ya suka, ya olahraga bulu tangkis. Ya, pernah saya antar di sini di Petengeng, saya pernah berangkat jam 7 sore, habis bazar Isya, pulang jam 4 pagi, lomba di sana dan dapat juara, ya. Juara 2, dapat uang 300.000, saya ingat itu di tempatnya itu anggota DPR Yani atau siapa itu ya, ada sana di sana anggota DPR dari PKS atau PAN atau PAN ya. Nah, saya ingat di situ. Jadi saya suka, ya. Nah, karena di situ saya adalah seorang penggemar olahraga, tapi sekali lagi bukan karena saya ingin menjadi atlet, bukan. Ya, kalau mau jadi atlet harus dari kecil, ya. Saya hanya penggemar, ya. Saya senang, ya. Karena apa? Karena untuk menjadi atlet itu tidak mudah, ya. Jadi saya hanya senang saja. Saya gemar olahraga badminton karena di sana bisa ketawa, banyak teman, bisa sehat, keluar keringat, bisa sambil sharing satu dengan lain, bahkan bisa sambil kadang-kadang penginjilan, ya, tukar ilmu, ya, tukar pengalaman. Tapi saya tidak kepengen jadi atlet. Kalau menjadi atlet itu mudah, tidak mudah. Untuk menjadi seorang atlet tentu harus punya fisik yang kuat, sehat jasmani dan rohani, ya, postur harus bagus, disiplin tinggi, dan punya mental baja dan mental seorang pemenang. Itu untuk menjadi seorang atlet. Nah, sedangkan saya sekali lagi pemain bulu tangkis hanya hobi, ya, dan supaya bisa keluar keringat dan bisa menipu tapi tidak berdosa, ya. Karena kalau badminton kan saya harus nipu, kelihatannya mau long tapi drop shot, kan nipu, tapi itu hiburan, permainan di situ, dan bisa ketawa. Senang sekali kalau bisa kita mengalahkan lawan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah menjadi murid Yesus bukan sekedar penggemar. Menjadi murid Yesus bukan hanya menjadi penggemar. Banyak orang ke gereja, ya, percaya Yesus, tapi mungkin bisa saja hanya penggemar, tapi belum menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati, yang setia. Saudara, kenapa? Ya, sekali lagi, kenapa banyak orang ikut Yesus pada saat itu? Kalau kita cek perikop ayat-ayat sebelumnya, saudara, misalnya dalam Injil Matius pasal 8 sebelum ayat 1 sampai 4, di sana ya diceritakan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ini latar belakang konteks sebelum ayat ini ditulis, ya. Terus maju lagi pasal 8 ayat 5 sampai 13, di sana dituliskan Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum, ya, sembuh. Lalu maju lagi di dalam pasal 8 ayat 14 sampai 18, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Dan kemudian Yesus juga mengusir setan pada orang yang kerasukan setan. Nah, sungguh ini hal-hal yang membuat orang terpikat. Orang kepingin ikut Yesus, ikut, wah, kalau saya ikut Yesus ini kayaknya enak ini. Kalau saya ikut Yesus kayak ini, wah, bisa mungkin kecipratan kehebatannya, karena Yesus luar biasa, banyak mengadakan mujizat, banyak menyembuhkan orang, dan ini memikat hati orang pada saat itu karena Yesus penuh dengan kuasa, di mana
orang yang melihat, di mana orang yang menyaksikan, yang kepingin, kepincut mengikut Yesus, tapi hanya sebagai penggemar. Dan Yesus pada saat itu sedang tidak cari follower. Banyak orang lihat, kalau Yesus mau cari penggemar, mau cari follower, gampang. Tapi Yesus mau mencari murid, mencari pengikut yang setia kepada Tuhan, bukan hanya penggemar karena dia bikin mujizat, bukan hanya penggemar karena dia itu hebat, guru yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat dalam hal semacam itu juga tidak dipungkiri bisa terjadi di dalam dunia kekristenan, ya, di mana banyak orang yang hanya sekedar kagum kepada Yesus lalu mengikut Yesus, sekedar ingin mungkin disembuhkan dapat mujizat dia mengikut Yesus, sekedar kepingin bahwa diberkati lalu mengikut Yesus. Yesus tidak menyarankan ya kalau mengikut Yesus karena mujizat, karena kesembuhan, karena materi, enggak, tapi menjadi pengikut Yesus yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi pengikut Yesus yang setia, bukan hanya sekedar penggemar. Ada amin? Dan kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, ada dua yang muncul. Satu, mudah tersinggung. Kedua, iri hati. Udah itu. Orang yang tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri, satu, mudah tersinggung. Dua, suka iri hati. Saya sedang belajar untuk tidak mudah tersinggung dan tidak mudah iri hati. Melihat teman pendeta saya yang di bawah saya, baru pelayanan kemarin sudah punya mobil, punya gedung yang bagus. Silakan, saya mau mencoba selesai dengan diri saya sendiri. Itu berkatnya dia. Amin. Itu sekarang ini bahaya sekali. Kalau kita belum bisa selesai dengan dosa yang namanya iri hati dan mudah tersinggung, ini bahaya. Karena iblis itu tidak akan nyuruh kamu jadi pezina, kamu murtad, enggak. Tapi bisa ngomong, jadilah orang Kristen yang mudah tersinggung dan iri hati. Dan cukup itu, nanti kamu kehilangan berkat segala-galanya. Masihkah ada yang mungkin kita mudah tersinggung? Alhamdulillah, puji Tuhan tidak ada. Amin. Ya, amin. Tidak ada ya. Loh, ini benar. Dan ini bukan hanya jemaat, pendeta sekalipun mudah tersinggung dan iri hati. Saya sedang belajar untuk Tuhan, biarlah saya mengurusi diri saya ya, tentang janji Tuhan kepada diri saya, bukan janji Tuhan kepada orang lain. Nanti malah justru saya kebagian berkat dan kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, banyak orang yang gagal di sini. Dan iblis tahu, wah, dan kita nggak usah salahkan iblis, amin. Karena dia mudah salah, ngapain harus disalah-salahkan? Mari kita pahami betul musuh kita itu siapa. Orang kalau tidak paham, tidak kenal siapa musuhnya, pasti kalah. Sebenarnya musuh kita bukan iblis, tapi diri kita sendiri. Amin. Amin. Sudah bisa menaklukkan diri sendiri, mantap. Engkau akan merasa cukup dengan apa yang ada dalam diri kita. Amin. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau engkau merasa cukup, engkau nggak punya perasaan aku lo kepengen istrinya orang, aku lo kepengen suaminya orang, aku lo kepengen punyanya itu, enggak. Amin.
Karena kita selesai dengan diri sendiri, kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Masalahnya kan sekarang banyak orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, kita lihat, jadilah pengikut Yesus yang setia, bukan hanya penggemar. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, bukan berarti saya sedang menghakimi saudara, tidak. Tapi firman Tuhan yang saya baca itu sudah menampar saya terlebih dahulu. Saudara, jadi kalau dengarkan firman Tuhan itu jangan punya asumsi, jangan punya kesimpulan, jangan punya sebuah praduga. Wah, ini Bapak Pendeta sedang menghajar saya. Kan? Ini kan sebelum saya sampaikan, saya sudah baca, saya sudah renungkan, saya sudah ditampari terlebih dahulu. Amin, Bapak. Saya sudah dihajar dulu dengan ayat ini untuk membersihkan saya, untuk saya juga belajar. Jadi saya bukan dan tidak boleh mimbar seperti ini dijadikan sarana untuk mengajar, enggak boleh. Tapi saya sudah dihajar. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Sebelum sampai kepada saudara, dia sudah menghajar diri saya, sudah kena terhadap diri saya sendiri untuk menjadi pengikut Yesus. Oh iya, terima kasih Tuhan. Tapi jarang orang mau berterima kasih kalau ditegur. Yang ada dia tersinggung, betul enggak? Terima kasih ya sudah ditegur. Pernah begitu? Kalau ditegur gimana? Apalagi ditegur gimana? Campur. Iya, langsung. Urusan apa? Gitu kan? Hidup gua nggak minta makan sama lu, gitu kan? Sedikit sekali orang kalau ditegur berterima kasih, tapi dia malah langsung memasang tanduk dan taring dan strategi. Kapan kita akan bertumbuh sebagai pengikut Kristus? Saudara, kita cek di sini tadi dalam pembacaan ada dua tipe orang yang mengikuti Yesus tadi, saudara. Kalau saudara baca dengan teliti, saudara, pertama adalah ahli Taurat. Yang pertama adalah murid Yesus yang lain. Ya, ahli Taurat di sini nampaknya adalah seorang yang benar-benar ingin sekali mengikuti Yesus. Ya, tanpa paksaan dari siapapun. Dan ini sangat terkesan begitu baik dan elegan. Tetapi kita menjadi kaget dan kita menjadi terkejut ketika ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus tidak bilang, puji Tuhan, haleluya, followerku bertambah, pengikutku bertambah, muridku bertambah, woi banyak nih pengikutku. Dan Yesus dengan tegas berkata, serigala punya apa? Burung punya apa? Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Bayangkan, mengikuti Yesus, Tuhan bilang tidak langsung tidur di kasur yang empuk, tapi ada salib kayu yang kasar yang harus engkau pikul. Amin. Yesus sudah, haleluya. Wah, ini jiwa baru ini. Wah, ini 20 sudah. Yesus sekali lagi enggak butuh follower yang banyak, tapi dia butuh disembah, dicintai dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, justru jawabannya itu mengagetkan. Kok Yesus enggak bilang, oh mari, ayo, yuk. Puji Tuhan, saya lagi cari nih penyembah. Yesus itu kalau tidak disembah, nggak diakui oleh manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, saya mau kasih tahu, tidak pernah batal jadi Tuhan gitu loh. Amin. Tidak pernah kurang kemuliaannya. Amin.
Jangan saudara, wah kalau saya nggak nyembah Tuhan, kalau saya nggak, loh saudara, hati-hati. Tuhan itu tidak pernah berkurang kemuliaannya, tidak pernah berkurang kuasanya, dan terus batal jadi Tuhan karena umatnya nggak mau menyembah, nggak mau datang ke gereja. Terus kita sana orang nyembah karena Tuhan Yesus dan Tuhan kapok. Amin. Oh enggak, jadi jangan semua diaminkan ya. Saya ini amin menjebak. Tapi enggak semua diaminkan. Saudara, kita lihat ya, Tuhan itu sekali lagi tidak cari follower, penggemar. Maka Tuhan tegas sekali sini. Nah, saudara, Tuhan berterus terang dan sangat jelas, berarti ikut Yesus miskin ini ya, ikut Yesus susah ya. Ya karena tidak ada hubungannya beribadah ikut Tuhan itu dengan kekayaan. Tidak ada hubungannya beribadah menyembah Tuhan dengan yang namanya harta dan materi. Gak ada. Yesus gak pernah janji seperti itu. Makanya hati-hati, tata iman kita dengan baik ya. Jadi pengikut Yesus bukan karena aku melihat mujizat, karena mujizatnya ya, karena berkatnya, karena rotinya. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 6 nanti ayat yang ke-60 sana, banyak para murid Yesus yang mengundurkan diri, tidak tahan dengan aniaya, dengan penderitaan. Saudara, sekali lagi, tidak ada kenyamanan. Sudah tekad dari seorang ahli Taurat untuk ikut Yesus memang bersumber dari sebuah penglihatan, pandangan yang menyaksikan tadi ada mujizat demi mujizat ya. Tapi Yesus berkata, masihkah kamu mau mengikuti Yesus? Padahal kamu tidak, saya aja gurumu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, dia raja yang tinggal di surga, di istana, tiba-tiba harus tinggal di sebuah tempat yang untuk meletakkan kepala aja tidak punya. Serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikut Yesus ya bukan jalan kenyamanan, tapi mengikut Yesus justru yang akan bertemu dengan ketidaknyamanan. Ya, jangan terbuai dengan janji-janji manis yang mungkin diucapkan oleh para pendeta-pendeta yang besar sekali. Yesus, saya teringat di mana Petrus di dalam Kisah Para Rasul memenangkan jiwa 3.000 orang sekali khotbah. Banyak nggak 3.000 orang khotbah? Dan firman Tuhan katakan tiap hari ditambahkan loh. Kalau sehari tambahkan 1, berarti 2 hari berapa? 6.000 kan? Tapi Petrus sudah langsung sibuk. Tuhan, mari jemaat kita berdoa, cari tanah yang luas yuk, supaya jembatan 3.000 itu jadi milikku. Iya kan? Enggak. Beribadah di rumah-rumah. Betul enggak? Iya, sekarang aja sudah mulai. Wah, belum ada jemaat sudah cari tempat seluas-luasnya biar bisa memindahkan jemaat gereja lain ke tempat dia. Dan tiap hari ditambahkan. Saudara, sikap dikatakan yang kedua, dikatakan mengikut Yesus ya bukan jalan kenyamanan. Ya, Yesus tidak menjadikan fasilitas duniawi. Ya, kerajaan Allah bukan tentang kemakmuran dan tentang ketaatan, itulah yang Tuhan ajarkan. Kesetiaan itu yang Tuhan ajarkan. Diberkati, puji Tuhan, bonus dari Tuhan. Amin. Kalau sampai belum diberkati, tetap puji Tuhan, tetap setia. Disembuhkan, puji Tuhan. Tidak atau belum disembuhkan pun tetap puji Tuhan. Amin.
Karena Tuhan itu punya sebuah rancangan yang luar biasa. Yang kemarin dikatakan juga oleh Megas gitu. Kalau kita itu tahu semua esok akan seperti apa, ada keuntungannya, kayaknya kita saya besok akan begini, nggak perlu iman kan? Karena saya tahu. Tapi juga ada sebuah ketakutannya. Loh, kalau semua kita tahu, kamu nanti saudara akan tabrakan di Kembaran, ya kok keluar saya, gitu kan? Tapi tidak tahu. Makanya perlunya ada Tuhan, karena kita tidak tahu hari nggak usah hari esok deh. Sebentar kita juga nggak ngerti apa yang terjadi. Jadi sikap lepas dan totalitas dalam mengikuti Yesus itu yang Tuhan harapkan dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita lupa bahwa mengikuti Yesus juga memiliki sebuah konsekuensi, sebuah tanggung jawab. Harus pikul salib, harus menderita. Sebab di balik kemegahan Yesus ada salib yang harus kita pikul. Ya, di sini menjadi masalah. Kita akan menghendaki salib. Ya, kadang-kadang kita tidak menghendaki salib yang melekat pada diri Yesus. Kita ingin melupakan salib, tetapi kita meminta kemuliaan Yesus, kita minta berkatnya Yesus, tapi salibnya nggak mau, saudara. Salib, ya, itu pasti ada dalam kehidupan kita dan salib kita masing-masing. Saudara, salah seorang murid Tuhan Yesus yang lain, yang tadi ahli Taurat, yang jelas dia mengikuti Yesus karena apa? Karena motif-motif yang kesembuhan, berkat dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah murid Yesus yang lain. Aku mau mengikuti Yesus, tapi izinkan aku menguburkan orang tuaku terlebih dahulu. Yesus juga tahu kamu itu alasan saja. Kamu mau menunda saja, ya kan? Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan apa? Orang mati, tapi kamu ikutlah aku. Karena di sini Yesus tahu tidak ada kesiapan dari salah seorang murid yang lain untuk mengikuti Yesus. Aku mengikuti Yesus, izinkan aku menguburkan ayahku. Gini, kalau memang ayahnya mati, dia harus ada di rumah sampai 7 hari loh ya. Kenapa kamu keluyuran ada di sini? Kebohongan, karena dia tidak siap mengikuti Yesus. Bukan Yesus sudah setuju seorang anak itu berbakti kepada orang tua, tidak. Tapi kenapa ayahmu mati, tapi kamu ada di sini? Ya, berarti orang ini orang yang tidak siap di dalam mengikuti Yesus. Hanya jadi penggemar. Lalu dikatakan, kita lihat ya, bisa saja kita berspekulasi, kok Tuhan nggak pengertian? Bisa-bisanya ayah saya lagi mati, ya sedang meninggal, tapi saya disuruh langsung mengikuti Yesus dan tidak memberi penghormatan terakhir, kan seperti itu. Tapi sekali lagi Yesus lebih tahu, kamu itu hanya berdalih, hanya beralasan. Dalam budaya Yahudi, menguburkan orang tua itu kewajiban yang penting. Tapi sekali lagi Yesus sudah mengajarkan bahwa kerajaan Allah, Tuhan itu lebih penting dari budaya dan tradisi. Maka maaf, kantong-kantong Kristen di Indonesia itu paling miskin. Di Papua, di daerah-daerah mana itu, karena apa? Karena mereka lebih mengutamakan adat dan tradisi. Bahkan ada tradisi tertentu kalau meninggal terus begini sebagainya. Akhirnya Tuhan itu menjadi nomor 2. Oh, kalau meninggal, kalau begini, tradisinya diutamakan daripada Tuhan. Dan akhirnya apa? Miskin mereka. Karena apa? Gak mengutamakan Tuhan, tapi mengutamakan sebuah tradisi. Dan Tuhan mau diutamakan, dinomor satukan. Ya, saudara, dalam budaya Yahudi sekali lagi orang-orang itu dianggap orang-orang yang tidak siap. Ya, dia berdalih. Tampaknya kita lihat bahwa menguburkan orang tua itu sebuah alasan yang masuk akal. Tetapi sekali lagi itu cuma alasan untuk membohongi Yesus bahwa dia gak siap mengikuti Yesus yang ketika diberi
diberi sebuah firman yang begitu keras, ya, serigala punya liang, burung punya sarang. Ada 3 syarat di dalam menjadi murid Yesus yang sejati, bukan hanya penggemar satu. Menjadi pengikut Kristus harus siap dan rela hidup tidak nyaman. Itu penting. Menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus yang setia, siap dan rela tidak nyaman. Berarti pikul salib, saudara. Jadi kalau kita jadi pengikut Yesus, tidak usah kaget. Tidak nyaman, pikul salib. Menderita, dibenci, dianiaya, bahkan kehilangan nyawa. Pikul salib, ya, dimanapun kita berada. Tapi percayalah, Yesus menyertai kita. Iman Kristen tanpa salib adalah iklan yang palsu. Iklan, tahu iklan palsu? Minum obat iklan aku sembuh kan? Ya, jadi bahkan mungkin bisa jadi juga iman palsu atau Kristen palsu karena mengikuti Yesus tanpa salib. Saudara, saya rindu semua orang-orang yang digembalakan seperti ini, semua masuk surga punya pengenalan akan Allah yang benar. Amin. Punya pengenalan akan Allah yang benar. Ya. Semua rasul hidupnya susah. Gak ada rasul mati stroke, gak ada ya. Matinya itu ada yang dibakar, ada yang digergaji, ada yang dilembing, ada yang digoreng di wajan hidup-hidup, gitu. Matinya karena ya salib Kristus. Jadi yang pertama, syarat menjadi pengikut Yesus yang mesti adalah siap dan rela hidup tidak nyaman. Jadi saudara kalau tidak nyaman, dibenci, difitnah, ya, atau dipersekusi, dianiaya, bahkan mati, memang itulah resiko mengikuti Yesus. Amin. Tapi surga, oke, sudah pasti. Yang kedua, mengikuti Yesus harus siap dan rela memprioritaskan Tuhan dari segalanya. Amin. Siap dan rela hidup tidak nyaman. Yang kedua, siap dan rela memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan dari segalanya. Faktanya gimana? Bisa kita mengutamakan Tuhan dari segalanya? Halo? Belum ya? Halo? Mengutamakan Tuhan. Saya mau tanya sih, istri nomor 1 atau 2? Job? Nomor 2, nomor 1 juga. Amin, puji Tuhan. Jadi semoga betul. Mbak Ica siap di nomor 2 kan? Siap. Iya. Terus pekerjaan nomor berapa, Job? 3. Tuhan semua ya. Nomor 1 Tuhan ya. Anak nomor berapa? 4. Karena kita kan susah kalau ditanya, coba kalau kita punya istri, kamu tuh tak cintai nomor 3 lah, misalnya gitu. Seneng gak? Ya belum tentu gitu. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan. Begini maksudnya, mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak, bukan tidak boleh, itu wajib, tapi jangan itu menjadi menyingkirkan Tuhan dari hatimu, dari hidupmu gitu loh. Amin. 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 Dan seringkali Yesus disingkirkan, dinomor-2kan oleh karena anak, istri, suami, sadar atau tidak sadar. Betul enggak? Iya. Katanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, itu lagu satunya. Nanti lagunya yang terutama, gitu kan? Di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Ya di gereja
Nanti keluar dari gereja yang terutama yang lain. Tapi saya katakan kalau kita bisa mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, yakinlah yang lain itu pasti beres. Cinta kepada yang lain itu beres. Kenapa? Karena kita sudah bisa mencintai Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan, itu yang lainnya itu pasti tidak akan beres. Betul. Saudara, siapapun yang menggeser Tuhan dari hidup kita, entah itu pacar kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya pokoknya kalau Tuhan jadi nomor 2, itu adalah hal yang menyakitkan hati Tuhan. Doa pacar kita, nantilah sinetronnya belum selesai misalnya. Ada sesuatu yang membuat Tuhan itu disingkirkan, dan itu saudara yang tahu. Mari kita tahulah, mari kita lihat, cek diri kita masing-masing. Ya, seorang teolog bernama Bonhoeffer, dia teolog dan seorang pendeta dari Lutheran dari Jerman yang hidup pada zaman resignasi, ya, atau resignasi. Dia mengatakan anugerah Kristus memang cuma-cuma, keselamatan memang cuma-cuma, tetapi anugerah yang sejati selalu memanggil kita untuk memikul salib dan hidup dalam ketaatan. Coba kalau saudara punya dosen yang kuliah, tiba-tiba saudara seorang mahasiswa dosen bilang jam 10 pagi harus ketemu, berani kita tidak taat nawar? Berani Jess? Kenapa sih? Nilainya pasti dikurangi. Nilainya pasti dikurangi. Dan juga pokoknya takut aja lah, gak berani lah intinya. Banyak hal kalau seorang dosen ngomong jam sekian harus kumpul, wah gak tahu harus kumpul. Itu baru dosen loh ya yang menentukan kelulusan atau tidak, ya kan? Nah kalau Tuhan yang punya hidup kita, berani tidak kita sama Tuhan? Ibadah jam berapa misalnya? Atau apa lagi? Berani tidak sama Tuhan? Berani, haleluya. Puji Tuhan saya punya jemaat yang pemberani, tidak takut dengan apapun, bahkan sama Tuhan pun berani. Gitu loh, sama Tuhan pun berani. Ya luar biasa, punya mentalitas yang wah, gitu loh. Yang ketiga, mengikut Yesus harus siap dan taat tanpa menunda. Saya review ulang. Jadi syaratnya mengikuti Yesus, siap hidup tidak nyaman, rela hidupnya tidak nyaman. Amin. Yang kedua, mengikuti Yesus siap mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dari apapun. Yang ketiga, mengikuti Yesus harus siap dan taat tanpa menunda. Pernahkah saudara menunda untuk melakukan firman Tuhan? Contohnya? Baru bahasa kita mungkin sekolah. Ya. Kenapa? Karena memang sebenarnya dalam hati kita itu ada rasa takut deh sama Tuhan. Ya. Gak ada. Kenapa sih gak takut sama Tuhan gitu loh? Kenapa? Santai aja. Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik. Penyabar. Inilah konsep orang Kristen. Karena Tuhan itu baik, maka hidupnya sekarpe dewe. Tapi kalau saudara sepuluh kita, maaf, orang Muslim mau ibadah itu takut loh kalau sholat Jumat ketinggalan, saya melayu loh, betul enggak? Melayu loh, saya lihat cepat mandi wudhu dan jangan sampai telat. Karena di dalam hati ada konsep Allahu Akbar. Tuhan itu maha. Lah Yesus itu maha besar enggak sih? Ya besarnya itu di mana kok kita menghadap gede-gede kok? Betul enggak? Ya kan? Lalu segenanya ke surganya, nah itu. Jangan-jangan sudah belum selamat kan loh, karena tidak ada ketaatan.
Ya, takut saudara. Bahkan di dalam ritual-ritual ibadah pun dia melakukan dengan khusyuk, dengan takut, dengan getar. Betul enggak? Wah, yang tadinya tuh ngarit kemana, begitu datang, wah nganggo jas, nganggo batik, parfum, rapi saudara. Ngekrik, bahkan ada sing rela nunggu nih loh kapanannya ada gitu. Ya kan? Apa ada di gereja sini? Ya, kapanannya minggu. Oh, loh. Ya mewakili lah Anda Bapak. Ya. Kapanannya ibadah? Dah pujian itu rampung. Saya bilang, di mana? Kalau saya bilang tidak punya perasaan, nanti ngomongnya kalau teman. Kalau dibilang janda punya perasaan, gimana rasanya? Tersinggung kan? Kalau yang ngomong pendeta. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, jangan kamu gak punya perasaan sama Tuhan. Aku di sini suruh menteni. Menunda itu musuh terbesar dari ketaatan. Saya ulang, menunda adalah musuh besar dari ketaatan. Mari kita katakan bersama. 1, 2, 3. Menunda adalah musuh besar dari ketaatan. Bukankah kita sering menunda-nunda kalau mau melakukan firman Tuhan? Bayar perpuluhan nanti kalau sudah apalagi mengampuni nanti kalau sudah siap. Apalagi banyak yang menunda-menunda itu. Saudara, kalau punya tanah berani nggak nunda pajak 15 tahun? Punya tanah tidak dipajakin berani nggak? Punya rumah? Kenapa? Berani nggak? Oh, enggak, bingung saya. Karena memang kadang-kadang iya ya. Ya karena memang nggak punya. Kalau punya tanah menunda. Tanahnya dibajikin. Iya, ada. Iya. Ya, saudara, kita di sini menunda adalah musuh terbesar. Karena menunda itu sama dengan tidak taat. Menunda, ya, untuk tidak berdoa. Nanti dululah. Sekarang kalau Tuhan bilang, saya tunda berkatmu sampai umur 99, kita pasti uring-uringan sama Tuhan. Tuhan, kok pada kirim-kirim berkatnya. Tapi kita sering menunda untuk berdoa saja. Ditunda. Saya tunda ya nafasmu. Ya. Ini sering saudara. Jadi ini khotbah bukan menjadikan berkat, tapi khotbah bagaimana kita membuat suatu pengertian pondasi Yesus itu Allah yang penuh kasih, tapi bukan Allah yang murahan yang bisa digampang-gampangkan gitu ya. Yang tidak, aduh Allah ini bukan. Sikap taat, sikap hormat harus ada di dalam diri kita kepada Tuhan. Iblis sekali lagi tidak minta kita ayo murtad, tidak. Cukup dengan menunda. Dengan menunda sama dengan orang Kristen itu tidak taat. Tidak taat sama dengan kehilangan berkat. Tunggu nanti kalau anak saya udah rewel, harus saya mungkin rajin doa. Tunggu mungkin kalau saya sudah kerja, ya saya mau taat, saya mau melayani. Ya, padahal Yakobus 4 ayat 17, jikalau seorang tahu kebenaran dan tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu tetapi tidak melakukan, itu berdosa. Orang yang sudah menunda akan menyesal ketika saatnya sudah tiba, yaitu kesempatan yang terakhir hilang. Karena apa? Lewat semuanya.
Taat itu penting karena taat itu apa? Ya, taat itu setia pada Tuhan. Ya. Jadi ciri yang gampang untuk membedakan kita pengikut Yesus setia atau penggemar waktu kita susah. Waktu kita susah, reaksinya bagaimana? Kalau penggemar, dia bilang, kok gini amat ya ikut Tuhan ya, susah terus. Aku mau mundur aja deh, tidak mau jadi orang Kristen lagi. Ini penggemar. Ya. Kalau pengikut, aku tetap setia kepada Tuhan walaupun hidupku susah. Amin. Ciri yang kedua, waktu disuruh korban. Tuhan, kau tahu isi dompetku dan keberadaanku, masa sih disuruh korban? Kau kan tahu. Tapi kalau pengikut yang setia, seorang miskin janda yang punya uang 2 peser, saat itu Tuhan suruh dia berikan. 2 peser itu kalau sekarang 6.000 rupiah. Saya udah kurus itu, jadi 6.000. Dan di sampingnya ada orang kaya-kaya, ada orang-orang konglomerat yang uangnya kalau sekarang dikeruskan miliaran rupiah, tapi tidak mau berkorban. Itu ciri yang ketiga, waktu tidak ada yang melihat. Ya, jadi ciri paling gampang untuk membedakan waktu kita susah. Cek waktu kita susah, bagaimana hubunganku dengan Tuhan, masih tetap baik, masih tetap berdoa. Waktu disuruh korban, bagaimana respon kita? Waktu kita tidak ada yang lihat. Waktu kita tidak ada yang lihat. Ya, bagaimana waktu kita tidak ada yang lihat? Apakah kita masih takut akan Tuhan? Waktu kita tidak ada yang lihat, tidak ada orang lihat. Kalau penggemar hidup kudus di hari Minggu, Senin sampai Sabtu bobrok. Tapi pengikut Yesus, Yusuf, ya, lari dari istri Potifar, ya, padahal tidak ada CCTV dalam Kejadian yang ke-32 ayat 9. Tetapi Yusuf ini adalah orang yang setia. Dia orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang takut ketahuan. Beda enggak? Takut akan Tuhan sama takut ketahuan. Nah, saudara, jadi marilah kita mengingat, ya, semoga kita akan terus belajar mengikis, ya, semua hidup yang tidak baik dari kita, ya, menjadi murid Kristus yang setia, ya. Biarlah aku dibentuk, aku dimuridkan, jangan sampai, ya, aku terlena dalam dunia ini dan suatu saat Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Ya, dan mungkin itu pendeta-pendeta besar yang kaliber itu harus termasuk saya juga. Ini harus menjadi ketakutan dalam diri saya seorang beriman. Jangan sampai saya sudah ikut Tuhan. Tuhan, begitu saya nanti mati di sana, Tuhan kata, Tuhan, aku tuh sudah begini loh Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah kemana-mana Tuhan. Aku sudah khotbah, menginjil, melayani, rela berita, tapi Tuhan katakan, enyahlah daripadaku hai kejahatan. Dan Tuhan, jadikan aku ini pelaku-pelaku firman, ya, bukan hanya sekedar penggemar, pengikut, ya, follower, ya, yang meramaikan saja Tuhan, tapi aku mau setia kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh membuat kita menjadi bertumbuh imannya, punya pengertian yang benar akan Tuhan, dan kita mulai bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menegur, mengingatkan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, ya, firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu adalah terang di dalam setiap kehidupan kami. Engkau menuntun kami, membimbing kami di dalam kebenaran.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanam dan matikan firman dalam hati kami supaya hidup kami dituntun. Biarlah ketika kami susah, kami tetap setia kepada Tuhan. Ketika kami Tuhan memikul salib, kami tetap terus percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami. Seringkali kami Tuhan iri melihat orang lain hidupnya lebih sukses, lebih bahagia. Seringkali juga kami masih mudah sekali tersinggung Tuhan. Kami belum bisa memiliki penundukan diri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah roh kerendahan hati, roh penundukan diri kami kepada Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dasar persembahan hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan persembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Selain persembahan untuk mempersiapkan diri, kita akan membawa persembahan kita akan menyanyikan satu pujian, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, berdiri dan memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan segala usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan segala usahamu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan segala usahamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya seberapa persembahan yang
kebersihan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan kiranya Tuhan tolong berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan pelayan Tuhan yang sudah melayani persembahan. Kami sudah memberikan persembahan dengan rasa syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan informasi untuk 1 minggu ke depan. Untuk ibadah rumah tangga kita liburkan dan akan diganti ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 pukul 8.00. WL-nya Saudari Jessica, singernya Saudara Stephen dan Saudari Fanny, asyarnya Bapak Ibu Aji, untuk LCD-nya Saudara Asael. Untuk ibadah raya Minggu 17 Mei 2026 pukul 8.00, WL-nya Saudari Rahel Natalia, singernya Saudari Diva dan Bapak Widi, asyarnya Bapak Ibu Bayu, LCD-nya Saudari Agnes. Selanjutnya kita akan menerima doa syafaat, doa berkat dan doa Bapak kami dari Bapak Gembala. Ya, diingatkan untuk hari ibadah pertengahan minggu tidak ada, karena ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus dari Kamis jam 8 pagi. Bapak Ibu yang tidak bekerja dan ada luang waktu, silakan Bapak Ibu untuk bisa datang beribadah. Ya, yang tidak bekerja, yang mungkin tidak bepergian kemana-mana, ya. Mari kita satu di dalam doa untuk bersyafaat bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, pada saat pagi hari ini kami mau menaikkan doa kami mau menaikkan syafaat kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkanlah seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit, yaitu pertama Bapak Huta Galung yang sakit karena kakinya satu mengalami patah dan yang satu mengalami retak oleh karena tabrak lari di Jakarta. Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang maha besar, kuasa-Mu yang maha dahsyat, kasih-Mu yang maha sempurna, kasih-Mu yang maha besar, datanglah kiranya menjamah tulang kaki kanan dan kaki kiri Bapak Huta Galung supaya nyambung kembali, pulih kembali, sehat kembali, dan oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus Pak Huta Galung sehat, sembuh, bisa berjalan kembali normal. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Ibu Karti dan anak-anak yang merawat dan menjaga setiap hari. Tuhan, kami tahu ada kecapean dan kelelahan, maka Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan kemampuan yang dari Tuhan. Bahkan Rehan maupun Rahel pun diberkati oleh Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka masing-masing. Ibu Kartia di rumah kadang sendiri, Tuhan membersamai dalam merawat suaminya yang sedang mengalami sakit atau patah tulang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Marsono yang punya sakit yaitu gula. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan normalkan kembali supaya sehat pulih seperti sedia kala, sehingga gulanya kembali normal ya Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan Maha Penyembuh. Sembuhkanlah Pak Marsono, normalkanlah, dan berikan juga iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang setia, berharap, bersandar kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus menghibur, menguatkan, ya, penghibur dan penguat yang sejati ala Roh Kudus sendiri mengalir dalam hati Pak Marsono ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat secara khusus ekonomi mereka. Kami doakan, kami bawa kepada Tuhan Yesus, berkati ekonomi jemaat-Mu di tempat ini. Biar berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel turunlah kiranya atas semua jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang petani, pedagang, kaum buruh, karyawan pabrik, apapun usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Penghalang-penghalang berkat, penyekat-penyekat berkat yang membuat berkat terhalang dan jadi tidak lancar, aku singkirkan di dalam nama Yesus.
Buatlah berkat-Mu lancar mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering di dalam kehidupan semua jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, apapun sekali lagi usaha yang mereka tekuni, Tuhan memberkati dan mencukupi mereka. Sekolah anak mereka diberkati Tuhan, baik yang TK, SD, SMP, SMA, yang kuliah, semuanya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan Tuhan untuk pemerintahan kami dari pusat hingga daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT RW. Tuhan berkati agar beliau menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang amanah, yang baik, yang memikirkan kepentingan rakyat Indonesia, memajukan rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Kabupaten Purbalingga yang kami cintai, kami serahkan Bapak Bupati dengan Wakil Bupati dengan seluruh Forkompindanya, Bapak Camat Kutasari, Bapak Kapolsek dengan seluruh Forkompinjanya, Bapak Polisi dari Satuan Polsek Kutasari yang tiap minggu menjaga kami, diberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota, kesejahteraan desa, itu juga menjadi kesejahteraan kami sebagai masyarakat. Terima kasih lingkungan kami, sekitar kami, Tuhan berkati supaya lingkungan kami, desa kami, Candinata juga diberkati Tuhan, rukun, adil, makmur, sejahtera, aman. Dan kami rindu Tuhan, kami juga sebagai umat-Mu bisa berdampak, bukan untuk diri kami sendiri saja, tetapi juga buat orang-orang lain. Melalui perilaku kami, sikap hidup kami, senyum kami, keramahan kami, biarlah kami boleh memancarkan kepada dunia sebagai terang Kristus yang masih ada dalam dunia ini, dimanapun kami berada. Makasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, jadikan kami murid-Mu yang setia, bukan hanya penggemar. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah iman kami ketika kami memikul salib. Biarlah kami terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah kami terus taat kepada Tuhan tanpa menunda. Sertai kami dalam setiap keadaan, sertai kami dalam setiap pergumulan kami. Inilah doa kami yang kurang sempurna ya Tuhan, dan yang akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Ibadah kita di gereja ini telah selesai. Namun ibadah sejati kita ketika kita keluar dari gereja, di lingkungan, di rumah tangga kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan, dan terimalah berkat ini dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.